gitu kan. Iya. Tetapi mereka masih bisa untuk punya kesadaran untuk menjaga lautnya supaya tetap ada ikannya gitu. Nah kita mumpung belum seperti Korea, maka kita harus terus mendorong itu agar Yep. kawan-kawan nelayan sadar ada batasnya. Katakanlah gini, Allah pun juga tidak akan terus-terusan untuk menciptakan, untuk memberikan rizkinya kepada kamu kalau kamu pun tidak mensyukurinya kan gitu kan. Tapi kalau kamu bisa memelihara apa yang Allah berikan, pasti akan ditambah terus tuh. Halo teman-teman semua, balik lagi di podcast Laut Untuk Semua bareng saya Azim Trisnadi. Pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan salah satu bapak yang nantinya akan kita tanya-tanya nih. Langsung saja ini dia, kita sambut Bapak Nurodi dari Ketua Dekopinwil Jakawa Barat. Halo Oke, Pak. halo Kang Aki. Jadi Pak, mungkin pertanyaan yang apa ya, yang sering banget ditanyain orang-orang sebelum kita melebar ngomongin jauh nih. Sebenarnya apa sih Pak yang Pak Nurodi akhirnya tertarik buat kontribusi jadi bagian dari ya koperasi ini gitu Pak? Ya, jadi Kang Acim, saya lahir di pesisir Subang, Oh, oke. jadi memang saya asli anak pantai gitu. Dan sejak kecil memang saya hidup di lingkungan koperasi perikanan terutama. Iya. Sehingga sampai kemudian saya sekolah dan berkampus pun di kampus koperasi gitu. Begitu keluar pun pengabdian saya sampai hari ini di koperasi, gerakan koperasi Mm-mm. gitu. Jadi sepertinya tidak bisa dilepaskan gitu. Saya memulai dari katakanlah koperasi unit desa atau koperasi perikanan di desa di Subang. Iya. Kemudian saya mendapat kepercayaan di pusat Kaudemina di Jawa Barat tingkat provinsi. Hari ini juga saya menjadi salah satu ketua di Induk Koperasi Perikanan, sehingga sampai hari ini ya memang praktis saya di gerakan koperasi perikanan gitu. Mm-mm. Tapi itu pas dari maksudnya kecil itu umur berapa tuh Pak kira-kira? Gini, saya lahir dari keluarga pengurus koperasi. Oh. Sekali lagi ya, koperasi perikanan. Iya, iya. Jadi memang saya tidak lepas dari dunia koperasi perikanan. Sejak SD saya sudah diajak oleh orang tua saya waktu itu karyawan koperasi, itu bagaimana melihat nelayan, bagaimana melihat petani tambak itu berkehidupan di dalam koperasi. Sehingga saya ingat betul bagaimana kalau orang tua saya itu mengambil hasil tambaknya kemudian dilelang di tempat pelelangan ikan. Lalu kemudian pulang itu membawa uang setiap pagi itu. Jadi waktu itu manfaatnya luar biasa koperasi. Dan tentu sampai hari ini juga luar biasa. Ya, kita lihatnya yang waktu itu. Waktu itu gimana tuh Pak? Apa yang pas waktu Pak Nurodi masih muda tuh ya, ngelihat pelelangan atau koperasi perikanan itu seperti apa tuh Pak? Iya, di koperasi perikanan kita mengenal tempat pelelangan ikan. Itu tempat di mana kita, petani tambak atau nelayan, itu punya keadilan. Kenapa? Karena hasil produksinya itu dibeli dengan cara lelang. Oke. Tidak dimonopoli oleh satu orang misalnya Ya. pengumpul begitu. Harganya kan bagaimana pengumpul. Tapi kalau dilelang, siapa tertinggi dia yang dapat. Oke. Di samping itu, koperasi sebagai penyelenggara lelang pun juga mendapatkan bagian daripada proses lelang itu. Sehingga saya pikir ini adil nih, Transparan ya? transparan. Kemudian di akhir tahun, tiba-tiba bapak saya mendapatkan dana besar gitu dari SHU namanya, sisa usaha. Ya sejak kecil saya teringat, oh ini berarti saya kira mungkin ini yang dimaksud dengan ekonomi gotong royong itu. Sehingga ya saya melanjutkan ketika selesai SMA, saya ke kampus namanya Ikopin, sekolah koperasi di Jatinangor sana gitu. Dan setelah itu saya tidak pernah di swasta. Saya bekerja mengabdi di koperasi sampai hari ini. Perikanan lebih tepatnya. Lebih tepatnya koperasi perikanan. Wah, menarik banget. Tapi orang tuh gimana ya, konsep koperasi ini apalagi anak muda ya. Kayaknya anak muda nih nggak terlalu melek banget tentang koperasi gitu. Sedangkan alasan kenapa sih sebenarnya penting nih kayak nelayan ini ikut program koperasi perikanan ini Pak? Ya, ini yang juga menjadi tugas kita. Kebetulan saya baru saja jadi ketua Dekopinwil. Dekopin itu satu-satunya lembaga aspirasi gerakan koperasi yang tugasnya mengedukasi, memfasilitasi dan mengadvokasi gerakan koperasi. Salah satunya edukasi.
Ini yang penting. Sekiranya perlu dijelaskan kepada teman-teman anak-anak muda bahwa koperasi itu hampir sama dengan perusahaan terbatas, dengan swasta. Bedanya apa? Anggota koperasi itu adalah pemilik dan pelanggan. Itu yang beda. Jadi kalau di PT itu kan berarti kan pemilik ya pemilik. Iya, benar. Produknya ya oleh konsumen. Kalau di koperasi dia pemilik juga dia pelanggan. Sehingga bisa menentukan kebijakan perusahaannya. Mufakat Gitu, ya. mufakat itu. Kemudian koperasi begitu pentingnya, sangat penting karena itu tadi keputusan besar perusahaan itu diambil secara bersama, tidak bisa misalnya pengurus nggak bisa. Kemudian mengapa nelayan harus bergabung ke koperasi? Ini kita jangan bicara teori lah, bicara fakta saja. Setiap tempat pendaratan ikan yang tidak ada koperasinya, maka lihat nelayannya posisi seperti apa. Dia akan kesulitan untuk bisa meningkatkan sejahteranya. Itu fakta. Saya orang Jawa Barat, di Jawa Barat saya ingin sebutkan di Jabar Selatan itu, katakanlah di Garut, itu tidak ada TPI. Harga itu bergantung kepada pengepul. Tidak ada lelang. Dan kita sudah berusaha untuk membuka itu supaya dilelang. Ternyata setelah kita kaji, kita teliti, persoalannya adalah hutang pada tengkulak yang sudah turun-temurun. Gak bisa, Kang Azim. Luar biasa. Jadi ketergantungan mereka sudah berlipat-lipat. Ketika kita mencoba dengan Pemda Garut misalnya ingin mengaktifkan TPI di situ, apa yang dikatakan oleh para tengkulak ini yang sudah menghutangi dulu ya, mengizinkan uangnya itu. Enggak lah, jangan usah ikut TPI. Kamu mau apa lagi? Mau beli motor? Saya siapin, bayangkan. Jadi ngikatnya begitu ya. Dan menurut nelayan sendiri, mungkin 7 turunan juga kita nggak bakal lepas dari sini. Tapi coba lihat, tempat pendaratan ikan yang ada TPI, ada koperasinya. Mereka sungguh terkelola dengan baik. Ketika paceklik, mereka tidak langsung kebingungan. Tidak kemudian menghutang kepada tengkulak. Karena koperasi men-saving dana mereka ketika lelang itu untuk paceklik. Maka koperasi akan mengeluarkan berasnya, mengeluarkan tabungannya. Sehingga tidak ada istilah dalam misalnya di Indramayu, Cirebon itu, istilahnya memang istilah Jawa ya. Cul dayung, gadai sarung. Apa itu, Pak? Jadi dulu tuh waktu belum ada koperasi itu, ketika cul dayung itu berarti tidak melaut karena baratan gitu. Tidak bisa melaut, tidak bisa angin barat. Maka dia gadai sarung, kasarnya begitu. Artinya kan menggadaikan barang yang ada. Tapi begitu koperasi sudah berjalan dengan baik, itu tidak ada lagi. Karena sudah dibantu oleh koperasi yang sudah notabene diantisipasi ya? Sebetulnya dana mereka sendiri yang dikelola oleh koperasi. Itulah mengapa nelayan sangat penting untuk bergabung di koperasi. Sama halnya, mohon maaf kalau saya belum masuk ke Aruna, belum ya? Belum. Nanti kita akan bahas. Kira-kira itulah mengapa pentingnya nelayan itu bergabung di koperasi. Cuman dalam prakteknya nih Pak, itu kan secara konsep dan harfiah koperasi seperti itu, dan kenapa akhirnya nelayan butuh masuk koperasi seperti yang tadi Bapak Nurodi jelaskan. Cuman kesulitan apa sih Pak yang dirasakan Bapak nih saat menginfokan atau kayak pentingnya nih nelayan ngikut program ini gitu? Itu kesulitannya gimana Pak di lapangan? Memang ada yang termasuk lingkungan memang. Ada yang sudah di pesisir itu sudah terbiasa dengan metode tengkulak itu. Kemudian dia tidak bisa lepas, itu yang jadi persoalan. Padahal sudah ada TPI misalnya, sudah ada koperasi. Akan sulit bagi mereka untuk lepas dari sini. Tuntutan mereka misalnya lunasi dulu lah sama koperasinya belum besar. Sehingga lama prosesnya itu. Nah, saya kira yang paling penting adalah koperasinya harus tampil maksimal. Dia harus benar-benar profesional dalam mengurus manajemennya, sehingga nelayan-nelayan yang belum bergabung itu menjadi tertarik bergabung. Karena pengelolaan yang profesional. Karena jangan salah juga, banyak koperasi-koperasi yang tidak dikelola dengan profesional sehingga membuat kecewa nelayan. Karena itu kesulitan kita yang di situ. Menjaga koperasi perikanan untuk tetap firm, mengelola secara profesional, itu menjadi tugas berat kita bagi gerakan koperasi. Kalau Bapak lihat dari kesulitan yang tadi sudah Bapak sebutkan, mungkin sepanjang 2021 kan udah banyak kegiatan koperasi. Perbaikan apa Pak untuk Bapak sebagai Ketua Dekopinwil Jawa Barat nih, untuk khususnya koperasi perikanan ini? Vision Bapak di 2022 itu apa Pak biasanya? Ya, saya kira
2022 itu kan kita memulai kebangkitan kembali ekonomi kita ya. Jangan salah, pandemi ini sudah membuat nelayan kocar-kacir nih. Harga ikan sampai 40% turun di TPI kita masing-masing, ngeri memang. Tapi tadi karena koperasi masih bisa menjadi kartu pengaman nelayan, alhamdulillah masih bisa aman lah meskipun apapun itu berat bagi nelayan. Nah, ke depan tentu yang paling penting adalah bagaimana teman-teman nelayan mampu menjaga kualitas hasil produksinya. Itu penting menurut saya. Edukasi itu yang harus selalu kita lakukan karena ketika hasilnya tidak berkualitas, maka pengaruhnya kepada harga. Kedua, gerakan koperasi juga mendorong untuk segala kebutuhan nelayan itu harus bisa dipenuhi oleh koperasi. Ketika melaut ya, kita ingin setiap koperasi perikanan bisa bersinergi, bisa berkomunikasi, bisa bekerja sama dengan produk-produk yang memang dibutuhkan oleh nelayan. Dan Kang Ajim harus tahu, bukan hanya nelayan-nelayan kecil yang kita urus. Nelayan-nelayan yang di atas 60 gross ton itu di Indramayu misalnya, itu butuh perbekalan bahkan bahan bakar yang luar biasa. Kadang-kadang pemenuhannya kurang malah. Ini yang kita kadang-kadang pusing juga nih. Sudah harganya misalnya industri, kemudian kadang-kadang kuotanya juga kurang dan segala macam. Nah, barangkali pendampingan di 2022 ini harus kita tingkatkan, dan bagi Dekopinwil kita akan berusaha keras untuk membina, katakanlah memberikan panduan bagaimana mengelola koperasi perikanan dengan baik sehingga benar-benar dipercaya oleh anggota, yaitu nelayan itu. Saya kira itu ke depan ini. Cuman yang lumayan jadi sorotan juga nih di pesisir, apakah koperasi juga membantu dari sisi pemberdayaan pesisir itu juga, apakah ikut andil di sana juga nggak Pak? Di dalam koperasi ada dana yang juga tersimpan, itu dana pembangunan daerah kerja. Tentu itu menjadi tugas koperasi yang anggotanya di pesisir. Maka dana itu yang digunakan untuk mengembangkan daerah kerja masing-masing. Tentu tidak sehebat pemerintah lah ya, tetapi bergandengan tangan dengan pemerintah, kita akan selalu meminta. Misalnya titik mana komunitas nelayan yang perlu dibantu, ketika koperasi tidak mampu, kita punya pemerintah, kita kawal kepada pemerintah agar bisa membantu mereka. Intinya sinergi dengan pemerintah lah. Saya kira Kementerian Kelautan, kemudian Kementerian Koperasi sudah banyak membantu lah di daerah pesisir ini. Tinggal lihat tadi, bagaimana memunculkan performa koperasi perikanan yang menjadi kebanggaan nelayan, itu yang tugas berat kita. Betul. Cuman di industri perikanan ini bisa kita katakan lah, sosok nelayan itu kan identik dengan laki-laki gitu ya Pak. Nah, sepenglihatan Bapak nih selama menjalankan ini semua, gimana tentang peran perempuan dalam teknis kayak misalkan apakah ada nelayan perempuan atau ibu-ibu pesisir lainnya, itu jadi sorotan juga nggak Pak? Harus diakui itu yang belum tergarap. Itu yang belum tergarap. Ya ada perempuan yang bekerja di bidang perikanan hanya pengolah ya, mengolah asin paling yang kita tahu ya. Iya. Selebihnya rajungan sih belum, selebihnya belum banyak. Saya kira koperasi sendiri juga memang kurang, karena koperasi kita tidak main di pengolahan, itu masalahnya. Hanya main di produksi kemudian jual. Itu yang jadi kekurangan kita memang. Harusnya untuk meningkatkan value-nya, maka koperasi harus juga membuka usaha pengolahan. Itu yang jadi pikiran kita. Harus berkolaborasi. Harus berkolaborasi betul dengan swasta dan investor, bahwa produk yang ditangkap oleh nelayan bukan ikan dikirim saja, tapi kan harus sudah diolah terlebih dahulu. Dan itu menjadi mimpi gerakan koperasi perikanan di Jawa Barat, sesuai dengan tugasnya adalah memiliki pabrik pengolahan ikan di Jawa Barat. Itu yang jadi mimpi kita. Ya mudah-mudahan dengan izin Allah ada peluang lah itu untuk bisa terjadi. Amin. Cuman kalau misalkan kita ambil kasus bahwa nelayan nggak mau ikut serta nih program koperasi nelayan nih Pak, itu kira-kira apa yang akan terjadi? Ya kita tidak bisa memaksa karena prinsip koperasi kan sukarela. Oke. Iya kan? Artinya sekali lagi tadi performa itulah yang bisa membuat nelayan yang belum masuk itu bisa tertarik. Tergantung koperasinya. Hanya memang tentu kelebihannya kan di situ, yang anggota dan non anggota kan di situ. Ada perlindungan ketika dia bergabung dengan koperasi.
ketika dia tidak berkoperasi, ketika melaut misalnya, kawan-kawan yang anggota diasuransikan, Oh, oke. begitu kan? Diasuransikan ketika ada yang tidak kita inginkan di laut misalnya meninggal, ya tentu kita serahkan haknya sesuai dengan ketentuan, ditambah dengan hak dia juga sebagai anggota koperasi, sehingga meskipun tidak diinginkan ya, Iya. tetapi terlindungi lah insya Allah. Termasuk itu tadi, ketika musim paceklik, perlindungan juga ada. Jadi sebenarnya lebih banyak manfaatnya ya, Pak? Lebih banyak manfaatnya, hanya memang ya itu tadi, stigma koperasi yang masih belum harus diakui, masih perlu penyempurnaan lah. Tapi di gerakan koperasi perikanan sudah bagus lah. Iya. Kalau di yang lain kan koperasi itu orang inginkannya apa? Simpan pinjam kan? Iya, benar. Kalau koperasi perikanan tidak, alhamdulillah sih masih. Setiap pesisir yang kemudian berdiri koperasi, saya kira akan bisa diterima oleh nelayan. Oke. Pak, dari banyaknya koperasi, kenapa koperasi perikanan? Apakah karena emang udah jatuh cinta tadi yang Bapak jelaskan dari kecil itu? Ya itu tadi, karena memang asal kelahiran tadi pesisir, kemudian ya sudah jalurnya mungkin tidak tertarik ke koperasi yang lain. Oke, Pak. Kalau dari sisi Jawa Barat, Pak, berarti total ada berapa titik tuh, Pak, koperasi? Kalau koperasi secara keseluruhan tentu terakhir yang aktif itu sekitar tidak lebih dari 1.000 lah ya, yang aktif ya. Kalau yang tercatat sih banyak gitu kan. Koperasi secara umum ya. Iya. Tapi kalau koperasi perikanan yang menjadi anggota Aktif itu ya? Puskut Mina Jawa Barat itu hanya 40 koperasi di pesisir pantai. Itu pun yang masih aktif dengan mengelola tempat pelelangan ikan itu hanya 25 koperasi. Sisanya koperasi perikanan yang hanya misalnya bergeraknya di simpan pinjam atau di bidang pemasaran. Hanya 25 itu yang mengelola tempat pelelangan ikan. Emang rata-rata komoditasnya apa tuh, Pak, kalau di Jawa Barat? Kalau tempat pelelangan ikan kita ya memang di TPI itu, ikan itu. Ikan. Ikan. Itu paling banyak ikan ya? Ikan, kemudian pengadaan kebutuhan untuk melaut dan segala macam. Oke. Gimana nih pandangan Bapak dulu, kan apalagi Bapak juga dari keluarga koperasi perikanan. Terus apa perbedaannya nih yang paling kelihatan nih, Pak? Antara dulu dan sekarang, perbaikannya kah atau seperti apa? Ya kalau dari sisi produksi jauh ya. Ketika SD itu saya kalau pagi itu ngikutin bapak ngangkat bubu di tambak itu bisa dipikul gitu loh, 2 box gitu, udang gitu. Dan itu udang harian, bukan udang budidaya gitu. Jadi udang harian gitu. Oke. Sekarang untuk bisa sampai sehari 3 kilo itu agak luar biasa berat. Alamnya sudah berbeda. Alam sudah berbeda. Yang penting juga jaga lingkungan sekarang ya. Wajib. Ternyata sekarang ya harus kita akui kesalahan dari kita. Ketika itu bakau kita babat habis, kita jadikan tambak. Padahal itu justru habitatnya udang. Iya. Sehingga hari ini malah ramai-ramai nanam bakau di tambaknya masing-masing. Jadi kan lucu. Baru sadar baru sekarang. Ya, jadi itu juga jadi peran penting untuk para masyarakat pesisir untuk menjaga lingkungan, jaga menangkap secukupnya dan lain-lain ya, Pak. Edukasi perlu sekali itu. Nah, yang saya jadi keluar dari koperasi sedikit, Pak. Saya dapat kontak Bapak itu sebenarnya dari salah satu founder di Aruna. Betul. Kemudian Pak Nurodi ini adalah salah satu yang ditemui pertama kali. Boleh diceritain nggak, Pak? Kayak awal pertemuan dengan ya ini startup Aruna ini, Pak. Ya, jadi bersyukur saya ketemu orang-orang hebat nih, 3 orang ini. Kang Indra Fadilah, saya nyebutnya Gus Daka karena beliau sebetulnya keturunan Kiai. Kemudian Kang Farid dan Utari. Itu waktu itu datang ke kantor kami, Puskut Mina Jawa Barat, sekedar ngobrol, kemudian ingin lebih tahu bagaimana sih proses nelayan di Jawa Barat itu. Dan dia menyampaikan punya startup namanya pasar laut kalau nggak salah dulu. Kemudian oke, kita jalan bareng ke KUD kita, anggota kita, sampai menginap. Ini memang pejuang, saya menyebutnya pejuang luar biasa nih 3 orang ini. Menginap di rumah nelayan sampai dia tahu persis
denyut nadi kehidupan nelayan. Itu yang saya tahu ya. Saya dapat telepon dari anggota kita, dari ketua. Saya bilang, Kang, ini ada 3 orang utusan Akang katanya ke sini. Ya lah jadi saya bilang, itu mau membangun koperasi perikanan di Indonesia. Karena memang waktu itu udah menunjukkan bagaimana Aruna ini dengan Bu Susi, dengan Pak Luhut itu. Saya bilang, layani supaya mendapatkan informasi yang jelas bagaimana membangun nelayan agar lebih sejahtera. Oh ya, akhirnya mulai dari Subang kemudian ke Pangandaran kita bareng-bareng ya. Dan luar biasa memang. Akhirnya dari situ mungkin beliau ini paham bagaimana kehidupan nelayan dan akhirnya ya seperti sekarang ini. Saya kira mungkin awalnya di Jawa Barat itulah teman-teman ini mulai memahami kesulitan nelayan apa, peluangnya apa. Itu yang saya ketahui ya. Iya. Cuman pada saat itu Bapak nyangka nggak bakal akan sebesar ini sekarang? Keyakinan itu datang ketika bertiga ini datang ke kantor saya. Oke, gimana tuh Pak? Karena kesungguhannya begitu, ngobrol panjang, menceritakan ke depan harus begini begitu. Sebenarnya ini lebih maju dari saya pikir. Dan kebetulan kan memang salah satunya orang Jawa Barat, Kang Indraka ini kan. Saya kenal segala macam, dia sedikit tahu tapi tidak tahu ya, sedikit tahu tentang nelayan di Jawa Barat, sehingga bisa memandu Farid dan Utari. Akhirnya ya itu ketika datang saya bilang, ini kesungguhan nih bener nih, karena saya memang banyak menemukan anak-anak muda di kantor saya untuk berkreasi gitu. Nah datanglah 3 orang anak muda ini, ya sudah saya bantu sebisa mungkin gitu loh, yang saya mampu kan. Mau kemana saya rekomendasi gitu kan waktu itu. Pak saya mau ke Batu Karas, ke Cijulang, Pangandaran. Ya silakan Pak, saya telepon ketuanya, diterima. Mau kemanapun 3 orang pendekar ini menemui anggota kami, kita beri jalan. Dan buktinya ternyata luar biasa. Dan yang lebih luar biasa Kang Azim apa? Mereka tidak melupakan awal pergerakan mereka, itu luar biasa. Saya juga kaget itu loh. Masih sudah di Jakarta dia masih mau telepon saya, nanya kabar. Ini kan luar biasa gitu kan. Padahal ya tentulah kalau level sudah nasional kan, kita masih di Jawa Barat kasarnya kan gitu. Itu saya salut dengan 3 orang founder Aruna ini. Oke. Bapak kan berarti terhubung juga, mungkin ada semacam pertemuan dengan yang wilayah lain juga gitu, mungkin ada Pak ya, ke koperasi di luar Jawa Barat. Di luar Jawa Barat ada pertemuannya gitu nggak Pak? Oh iya, karena saya kan juga pengurus Induk Koperasi Perikanan di Juanda kantor Jakarta. Ya tentu. Itu kalau secara wilayah nasional gitu Pak, apakah itu juga cukup merata Pak? Kayak di bagian timur, bagian barat Indonesia, itu seperti apa Pak? Sepanjang pengetahuan saya wilayah timur masih belum tersentuh secara maksimal. Itu terjadi orang Jawa ini punya kemampuan tetapi lahannya sudah sempit. Jangan lahan tanah ya, laut pun sudah sempit. Sudah tidak ada tuh barang-barang yang ikan-ikan yang luar biasa diproduksi di Laut Jawa ini. Oleh karena itu teman-teman di Jawa Barat juga, termasuk di Jawa Tengah, itu sudah ke timur pencarian ikannya gitu. Sehingga saya kira potensi yang ada di timur itu tentu kita tidak bisa memaksimalkan karena hanya bisa menangkap. Tetapi bagaimana meningkatkan nelayan di timur, ya kita tidak bisa ikut campur. Gitu loh. Masih banyak potensi di timur, tetapi itu tadi masih perlu pembinaan lagi di kawasan sana. Tapi kalau dari sepantauan Bapak nih terkait tentang perikanan di Indonesia, apakah kalau orang bilang tuh sekarang konsep sustainability itu juga mulai digaungkan juga, apakah koperasi terlibat dengan hal sustainability itu juga Pak? Pasti, ketika tidak berkelanjutan koperasinya pun mati. Karena hidup kami koperasi perikanan di laut. Kalau lautnya sudah habis, selesai juga kita. Karena itu kita juga mewanti-wanti teman-teman koperasi untuk memantau anggotanya nelayan dalam penggunaan alat tangkap. Jangan sampai kemudian hari ini mereka pesta pora, beberapa tahun kemudian selesai. Sehingga, dan kesadaran itu sudah bangun. Misalnya di Karawang, jangan main-main di Karawang. Di Laut Karawang itu, kalau ada nelayan misalnya dari Indramayu dari mana menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan, itu dikejar itu oleh nelayan Karawang. Nah, kesadaran itu sudah mulai muncul. Nah, itu yang kita edukasi kepada teman-teman nelayan melalui koperasi kita. Gitu. Saya kira harus.
apapun kita tidak boleh rakus lah gitu. Iya. Di timur misalnya sekarang sedang lumayan banyak ikan, tetapi tidak harus dihabiskan seluruhnya. Ya, harusnya ada pengaturan juga. Di Korea itu kemarin kita dengan KNFC di sana, itu semua dipantau Iya. oleh layar besar di koperasi perikanan Korea. Itu dipantau. Traceability-nya Iya, gitu ya. kapal tuh ada berapa di laut tuh kelihatan di layar. Ada GPS-nya ya. Iya, jadi kalau ini kapal ini tidak harus berlayar, itu pasti kena. Oh, oke. Sistemnya sampai seperti Betul. itu ya. Misalnya ada bulan-bulan di mana tidak boleh menangkap, itu harus clear area itu. Di Korea ya, kemarin kita ke sana, ini luar biasa menjaga keberlanjutan perikanan di sana. Padahal lautnya kan rebutan sama Jepang tuh. Udah kecil rebutan gitu kan. Iya. Tetapi mereka masih bisa untuk punya kesadaran untuk menjaga lautnya supaya tetap ada ikannya gitu. Nah kita mumpung belum seperti Korea, maka kita harus terus mendorong itu agar kawan-kawan nelayan sadar ada batasnya. Katakanlah gini, Allah pun juga tidak akan terus-terusan untuk menciptakan, untuk memberikan rizkinya kepada kamu kalau kamu pun tidak mensyukurinya kan gitu kan. Tapi kalau kamu bisa memelihara apa yang Allah berikan, pasti akan ditambah terus tuh. Kira-kira begitu loh Kak Jim. Pak, kita ngomongin yang agak sedikit seru sedikit nih. Bapak berarti kan udah sering ke pesisir lah ya, ke pantai gitu. Kayak Jawa Barat udah dikelilingin semua mungkin. Ya alhamdulillah setiap titik pendaratan ikan ya sudah saya turun gitu. Kita pengen tahu nih, biasanya kalau di podcast ini kita ada pertanyaan yang kita pengen tahu supaya teman-teman yang nonton di rumah ada satu insight baru gitu. Yang pertama kita pengen nanya tentang traveling nih Pak. Rekomendasi Bapak nih wisata laut terbaik di mana Pak? Dan yang pernah Bapak kunjungin? Ya kalau dengan fasilitasnya tentu Pangandaran lah ya, belum bisa ngalahin. Tetapi di luar Pangandaran ya, yang menurut saya masih alami view-nya itu di Garut itu bagus loh. Pantai apa Pak? Ranca Buaya itu sepanjang pantai itu, jadi kita jalan itu di sana itu terlihat laut gitu. Oke. Luar biasa, bahkan ada jalan seperti terputus. Ini kira-kira kalau kita potret dari sini itu jurang, tapi padahal begitu itu turun, set laut lagi. Itu luar biasa view-nya. Itu di Garut itu. Saya sempat keliling itu. Saya kira memang fasilitas belum seperti Pangandaran. Yeah. Tetapi banyak potensi yang bisa dikembangkan di selatan Jawa Barat. Itu ya Pak, Ranca Buaya. Betul, itu ya. Ranca Buaya itu. Nah, terus pertanyaan kedua nih Pak, tentang makanan sekarang. Seafood. Kalau dari Bapak sendiri, apa sih makanan seafood favorit? Iya. Dan diolahnya seperti apa? Kalau saya rekomendasi ya memang kesenangan saya Gombyang Indramayu itu. Itu apaan Pak? Itu kepala ikan apa namanya itu? Apa kakap? Bukan kakap. Yang buat ini apa? Allah Akbar, yang asin jambal itu, kepala ikan jambal itu. Ikan jambal. Nah, itu di sup luar biasa itu. Oh jadi Itu kayak di dibikin tapi kayak itu khusus Indramayu itu. ya, gulai atau kayak sup ikan gitu? Iya, betul. Gulai. Pakai santan gitu ya? Iya, pakai santan. Kemudian kalau di selatannya itu pindang gunung. Apalagi tuh Pak? Sop ikan pindang gunung. Wah, luar biasa gitu. Itu daerah mana? Dari daerah seputar Pangandaran sampai inilah, Oke. sampai Pindang gunung ya? Tasik itu ya, pindang gunung. Itu makannya biasanya tadi yang sup kepala ikan jambal atau itu pakai nasi biasanya? Iya, pakai nasi. Pakai nasi gitu ya? Saya kaget juga setelah makan Gombyang, namanya Gombyang. Gombyang, di Indramayu. Begitu ke selatan ada pindang gunung. Wis, kalau enak juga. Tapi memang produk ikan itu semua enak. Saya harus kasih tahu ke teman-teman kalau mau yang nikmat tuh emang produk ikan banget. Betul. Mau dibakar, Betul. mau di sop gitu ya. Betul. Luar biasa ya. Kepalanya juga enak ya Pak. Betul. Luar biasa. Oke nih Pak, kita tuh sebenarnya podcast kayak gini kadang ngobrol kayak gini nggak terlalu nggak kerasa gitu. Padahal ini udah 30 menit Pak. Aku pengen nanya nih pertanyaan terakhir untuk Bapak Nurodi, mungkin ada nggak sih kayak harapan untuk laut Indonesia atau kooperasi di Indonesia, mungkin bisa dipaparkan Pak? Ya,
tentu kita berharap laut kita tetap lestari dan kita sebagai pelakunya, terutama teman-teman nelayan, bisa menjaganya dengan baik. Sekali lagi, ketika tidak bisa dijaga, maka alam pun akan membuat bencana bagi kita. Saya kira yang penting sekali kita menjaga laut kita agar tetap lestari. Kemudian bagi koperasi, saya kira banyak titik-titik pendaratan. Saya selalu bicara koperasi perikanan ya. Titik-titik pendaratan nelayan yang masih butuh kehadiran koperasi. Sehingga siapapun yang ada di wilayah-wilayah tersebut, mari gerakan nelayan itu untuk berkooperasi. Karena yakin itu akan bisa membantu mereka daripada mereka sendiri-sendiri, kemudian ujungnya terjerat pada proses yang kita kenal dengan sebutan ijon itu. Selamatkan teman-teman nelayan itu dari proses keterpurukan yang pada akhirnya akan menyengsarakan mereka sampai kepada turunan-turunannya. Saya kira itu Kang Ajim yang penting. Oke. Mungkin itu bisa jadi inspirasi buat teman-teman dan jadi manfaat buat teman-teman. Sekali lagi terima kasih Pak Nurodi udah mau main di Sama-sama. podcast Laut Untuk Semua. Mungkin teman-teman segitu dulu podcast kali ini. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Dadah.